Uncle, apa sih artinya kasih mula-mula, kehilangan kasih mula-mula? Oke, sekilas saja ya. Kalau mengenai nanti pemahamannya lebih jauh lagi, itu di video berikutnya. Tapi kali ini Uncle mau sampaikan secara singkat aja mengenai kehilangan kasih mula-mula itu seperti apa gitu ya. Nah, saudara, berbicara mengenai kasih mula-mula itu kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya kan first love atau cinta pertama. Nah, sebelum saya Uncle menjelaskan tentang kasih mula-mula ini, jadi Uncle ngasih dulu nih mengenai ibaratnya. Ibaratnya seperti ini. Saudara yang masih single atau yang masih jomblo, ketika saudara bertemu dengan seseorang lawan jenis dan saudara jatuh cinta. Nah, ketika saudara jatuh cinta, berarti saudara bisa jatuh cinta itu kan karena ada gambar dari pasangan itu atau ada gambar dari lawan jenis saudara ya yang masih terus terngiang-ngiang, yang masih saudara gambarkan dalam pikiran saudara ya. Seolah-olah itu benar-benar nyata di depan saudara gitu. Jadi saudara menggambarkan orang itu karena saudara melihat orang tersebut kan gitu dia, karena melihat orang tersebut. Karena saudara merasakan, kemudian melihat ia, makanya bisa digambarkan dalam pikiran saudara. Nah, ketika saudara cinta pertama saudara, dan saudara itu pasti bawaannya, aduh, pokoknya ingin ketemu, ingin berjumpa, pokoknya banyak hal untuk saudara mau ketemu dengan yang saudara gambarkan di pikiran saudara, yang membuat saudara jatuh cinta gitu dia. Dan apapun saudara lakukan karena demi untuk mendapatkan ataupun bertemu dengan dia, berkomunikasi dengan dia, kan gitu. Jadi seperti orang yang aduh nggak kenal waktu, nggak kenal tempat dan lain sebagainya, kan gitu. Yang penting saudara bisa bertemu dengan yang saudara cintai, yang saudara sudah gambarkan di pikiran saudara, yang saudara sudah seperti nyata dalam kehidupan saudara gitu. Nah, kasih mula-mula juga begitu saudara. Jadi ketika saudara jatuh cinta, cinta pertama atau first love, ya apapun saudara lakukan. Tapi ketika saudara udah nggak respect lagi dengan seseorang itu atau lawan jenis saudara, ketika saudara sudah kehilangan gambar itu dalam pemikiran saudara, dalam hidup saudara, ketika saudara kehilangan pemahaman tentang pasangan itu dalam hidup saudara, maka nggak ada lagi rasa gitu dia. Dan saudara nggak lagi mau ingin ketemu dia gitu, karena sudah hilang dari pikiran saudara, dari hidup saudara. Ini dia. Begitulah kehilangan kasih mula-mula. Jadi kehilangan kasih mula-mula itu adalah bagi Uncle yang Uncle pelajari dari firman Tuhan, dari Alkitab, di mana kasih mula-mula itu kan, itu kalau kita perhatikan jemaat di Efesus ya, di mana Paulus juga menulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus, memuji jemaat yang ada di Efesus oleh karena pekerjaan mereka dalam Tuhan, kecintaan mereka dalam Tuhan. Istilahnya jemaat yang baru dirintis gitu dia, baru dirintis. Tetapi selang beberapa tahun, kurang lebih kalau nggak salah itu 35 tahun atau 40 tahun, itu apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes, dia mengecam jemaat yang ada di Efesus. Mengecam dalam tulisan Rasul Yohanes itu mengecam jemaat yang ada, artinya mengecam itu diingatkan, diperingatkan jemaat yang ada di Efesus, di mana dalam Wahyu, kitab Wahyu dituliskan bahwa kalau engkau tidak kembali, kalau engkau nggak bertobat, kalau engkau tidak kembali kepada kasih mula-mula, maka kaki Dian akan diambil dari tempatnya gitu dia. Jadi ini satu peringatan yang serius kepada jemaat yang di Efesus. Padahal Rasul Paulus menulis pujian dan lain sebagainya kepada jemaat yang ada di Efesus. Tapi selang beberapa tahun, di mana jemaat di Efesus itu diperingati ya untuk kembali segera
kepada kasih mula-mulanya. Nah, jadi ketika seseorang kehilangan kasih mula-mula, itu berarti orang itu kehilangan gambar, kehilangan pemahaman, kehilangan hati terhadap kasih Bapa, terhadap kasih Allah itu dalam hidupnya. Karena bagaimana kita bisa mengasihi? Karena kita yang sudah dikasihi dulu oleh Bapa. Jadi kasih kita bisa mengasihi karena Bapa yang terlebih dahulu bisa mengasihi kita, yang mengasihi saya dan saudara. Makanya kita memiliki gambar itu, gambar kasih di mana Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, makanya kita bisa menunjukkan kasih kepada Bapa dan kepada orang lain. Gitu dia. Jadi hilangnya kasih mula-mula adalah hilangnya pemahaman, hilangnya gambar kasih itu, ya, yang tadinya kita sudah wow, kita mau melayani Tuhan, kita mau hidup kudus untuk Tuhan, gitu dia. Tetapi karena hilangnya pemahaman itu, hilangnya kasih itu dalam diri kita, hilangnya karena bukan kasih Bapaknya yang hilang, tapi kitanya yang sudah nggak lagi berikan hati untuk Bapa, udah nggak berikan hati lagi untuk Dia, sehingga kita nggak bisa lagi merasakan, kita nggak bisa lagi menyediakan tempat untuk firman-Nya di hati kita, dan kita nggak bisa lagi untuk memahami tentang kasih Bapa itu dalam hidup kita. Makanya kalau orang sudah hambar hatinya, yang terjadi adalah kepahitan gitu. Kepahitan. Yang terjadi adalah sebaliknya. Orang itu hidup dalam kekerasan, orang itu hidup di dalam dosa gitu. Makanya ini sangat serius sekali diperingati dalam hidup kita. Bahwa ketika hati kita nggak ada lagi tempat untuk firman-Nya, dan kita kehilangan pemahaman akan kasih Bapa, kehilangan gambar itu dalam diri kita, maka yang terjadi adalah kita meninggalkan Tuhan. Dan ini yang diperingatkan oleh Tuhan. Ya, makanya jangan lemah iman kita. Makanya untuk itu kita terus mau belajar kepada firman Tuhan, kita mau terus isi hidup kita, hati kita dengan firman Tuhan, supaya hidup kita ini jangan hambar dan akhirnya kita kehilangan dari kasih karunia Allah. Ya, Tuhan Yesus memberkati.